Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan video kali ini kita dapat bertemu kembali di channel YouTube Insan Bertakwa yang insyaallah penuh barokah ini. Salawat dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para sahabat channel YouTube yang dirahmati Allah, Ramadan adalah bulan yang paling dinantikan oleh seluruh umat muslim di dunia. Apalagi bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa, di mana pada bulan inilah kitab suci Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Hal inilah yang membuat Ramadan menjadi bulan yang penuh berkah. Banyak keistimewaan yang bisa kita dapatkan mulai dari hari pertama hingga hari terakhir Ramadan, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Berpuasa di bulan Ramadan sendiri ada 3 fase, yaitu 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan 10 hari ketiga atau hari terakhir. Setiap fase tentu punya keutamaan yang berbeda-beda. Nah, pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas tentang keutamaan 10 hari pertama di bulan Ramadan. Sebelum kita lanjut videonya, seperti biasa saya ucapkan terima kasih buat sahabat yang sedang menonton video ini. Dan tidak bosan-bosannya saya mengajak sahabat yang belum subscribe channel ini, silakan untuk mengklik tombol subscribe-nya terlebih dahulu yang ada di bagian bawah kanan video ini yang berwarna merah. Baiklah sahabat, berikut ini beberapa keutamaan di fase 10 hari pertama bulan Ramadan. Keutamaan pertama, terbukanya pintu rahmat seluas-luasnya. Banyak ulama yang mengatakan bahwa 10 hari pertama Ramadan adalah fase terberat. Pasalnya, kita yang biasanya bisa makan dan minum kapan saja, di bulan Ramadan harus menahan diri untuk tidak makan ataupun minum mulai dari subuh hingga maghrib. Meski demikian, ternyata fase terberat ini adalah saat di mana Allah membukakan pintu rahmat seluas-luasnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda bahwa awal bulan Ramadan adalah rahmat, pertengahan adalah ampunan, dan akhirnya adalah terbebas dari neraka. Keutamaan kedua, dipandang hamba Allah yang mulia. Dengan dibukanya pintu rahmat seluas-luasnya, maka mereka yang berpuasa di 10 hari pertama ini akan dipandang sebagai hamba yang mulia, sebab mereka telah menjalankan perintah Allah sejak awal. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Oleh sebab itu, kita pun harus menjalankan ibadah di 10 hari pertama Ramadan ini secara keseluruhan dengan menjalankan ibadah wajib maupun sunnah agar mendapat kenikmatan sejak awal bulan Ramadan sejak awal puasa. Keutamaan ketiga, mendapatkan keberuntungan dan meraih keberkahan. Bagi umat muslim yang menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya akan selalu dalam lindungan Allah dan selalu berada dalam petunjuknya. Setiap perintah dalam Al-Quran pasti mengandung kebaikan, kemaslahatan, keberuntungan, manfaat, keindahan, dan keberkahan. Sedangkan setiap larangan dalam Al-Quran pasti mengandung kerugian, kebinasaan, kehancuran, dan keburukan. Jadi dengan menjalankan puasa sejak 10 hari pertama, kita akan mendapatkan keberuntungan. Salah satunya berada dalam lindungan Allah dan berada dalam petunjuknya. Keutamaan keempat, membentengi diri dari perbuatan buruk. Dengan menjalankan puasa di 10 hari pertama Ramadan, maka kita telah menjauhkan diri dari hal-hal buruk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat yang telah kita teguhkan dari awal puasa membuat kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhkan diri dari maksiat. Sehingga lewat 10 hari pertama Ramadan, kita bisa membentengi diri dari perbuatan-perbuatan maksiat. Hal ini akan membantu kita menyelesaikan Ramadan hingga akhir dengan baik.
Kemudian keutamaan kelima, jalan untuk mendekatkan diri sekaligus mengamalkan Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah salah satu amalan yang dianjurkan kepada umat muslim selama bulan Ramadan. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, di antara amal kebajikan yang sangat dianjurkan dilakukan di bulan Ramadan adalah tadarus Al-Quran. Tadarus sendiri berarti membaca, merenungkan, menelaah, dan memahami wahyu-wahyu Allah yang turun pertama kali pada malam bulan suci Ramadan. Dengan tadarus, kita akan mendapatkan petunjuk menuju jalan kebenaran. Untuk itu, perbanyak baca Al-Quran di bulan Ramadan ini, karena tidak ada jaminan kita akan bertemu dengan Ramadan berikutnya. Kemudian keutamaan keenam, kemudahan dalam menjalankan puasa di bulan Ramadan. Allah tidak pernah memberatkan hambanya dalam urusan ibadah. Bahkan bagi umat muslim yang ingin mengerjakan ibadah puasa pada 10 hari pertama bulan Ramadan, namun terkendala, kita bisa menggantinya di hari lain dengan tetap mendapatkan pahala yang sama. Kemudian ketujuh, ketenangan pikiran. Selama 10 hari berpuasa, tubuh kita mulai beradaptasi. Dalam proses inilah, adaptasi tidak hanya dilakukan oleh tubuh, namun juga pikiran kita. Pada 10 hari pertama inilah, kita belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian keutamaan ke-8, melatih diri untuk mengerjakan ibadah sunnah. Saat bulan Ramadan, umat muslim akan berlomba-lomba berbuat kebaikan. Semua amal baik yang dianjurkan oleh Allah pun dikerjakan, termasuk amalan sunnah, seperti misalnya sholat duha, sholat tahajud, hingga membaca Al-Quran. Dengan mengerjakan amalan-amalan ibadah sunnah di 10 hari pertama Ramadan, kita akan melatih diri kita membiasakan diri melakukan ibadah sunnah. Bahkan tidak berhenti di bulan Ramadan saja. Biasanya amalan baik yang kita lakukan di bulan Ramadan akan menjadi kebiasaan. Kemudian keutamaan ke-9, menebar kebaikan. Seperti yang disampaikan, bahwa dalam bulan Ramadan umat muslim pasti akan berlomba-lomba untuk mendapatkan pahala. Sehingga semua akan berlomba-lomba mengerjakan amalan-amalan baik dan menebar kebaikan. Apalagi setiap amalan baik tentu akan mendapatkan balasan kebaikan pula dari Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Untuk itu, 10 hari pertama di bulan Ramadan ini, alangkah indah jika dijalankan dengan amalan-amalan kebaikan. Sehingga dengan begitu, kita akan bisa merasakan nikmat Ramadan seutuhnya, bahkan setelah Ramadan ini berakhir. Dan keutamaan yang ke-10, persiapan menyambut datangnya Lailatul Qadar. Berpuasa sejak hari 10 pertama Ramadan membuat kita akan merasakan kenikmatan bulan suci ini, sehingga kita pun menjadi bersemangat dalam beribadah sambil menanti datangnya malam Lailatul Qadar. Mulai dari membaca Al-Quran, berzikir dan bersolawat, bersedekah, dan amalan baik lainnya telah kita lakukan sejak awal Ramadan. Semua dilakukan dan menjadi bekal menuju fase terakhir, yaitu terbebasnya dari api neraka. Ini adalah bentuk persiapan diri yang baik untuk menjalani malam Lailatul Qadar. Para sahabat yang dirahmati Allah, demikianlah ulasan singkat tentang keutamaan 10 hari pertama di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan kali ini Allah senantiasa memberikan kesehatan agar kita umat muslim yang sedang melaksanakan ibadah puasa juga ibadah-ibadah lainnya di bulan Ramadan diberikan kelancaran serta keberkahan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semua bisa mendapatkan keistimewaan itu agar tidak menjalani Ramadan dengan sia-sia. Amin ya Rabbal Alamin. Jika video ini bermanfaat, silakan di-share dan dibagikan. Mudah-mudahan Ramadan kali ini bisa menjadi bulan yang penuh berkah bagi kita semua. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.